Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pembelajaran 3, Bahasa Indonesia dan IPA. Informasi dalam teks eksplanasi. Tahukah kamu bagaimana cara menyusun teks eksplanasi? Selain harus memenuhi unsur yang menjadi struktur pembentuk teks eksplanasi juga harus disusun menggunakan kalimat-kalimat yang membentuk paragraf-paragraf yang kohesif dan koherensif. Kohesif artinya kepaduan antar unsur dalam struktur sintaksis yang ditandai dengan pemakaian konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung, repetisi, pengulangan, penyulihan, dan pelepasan. Sedangkan koherensi adalah hubungan yang logis atau keterpaduan antara bentuk dan isi dalam suatu karangan. Sehingga dapat dipahami bahwa kohesif itu merupakan hubungan kepaduan antar kalimat. Sedangkan koherensif merupakan hubungan kepaduan yang logis antar paragraf dalam satu karangan. Kemudian, dalam menyusun teks eksplanasi, kita bisa hubungkan dalam materi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai energi alternatif. Kita tahu bahwa teks eksplanasi itu adalah menjelaskan yang pokok isiannya yang bersifat keilmuan, ya, harus bersifat fakta-fakta. Maka dari itu, kita bisa mempelajari teks berikut. Teknologi dan lingkungan adalah dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, ketika sering mengabaikan masalah lingkungan, persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau merupakan salah satu jawaban dalam permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Dengan keadaan geografis di Indonesia yang setiap tahun dapat sinar matahari, salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat panel surya cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Maka dari itu harus dicari cara untuk mengatasinya seperti dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, anak-anakku, kalian bisa mengamati dari paragraf pertama. Kita tahu bahwa teks eksplanasi itu adalah teks apa? Apakah masih ingat? Teks eksplanasi itu menjelaskan tentang atau sifatnya yang menjelaskan tentang hal-hal yang berbau tentang keilmuan. Nah, untuk itu, anak-anak apakah masih ingat tentang struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri atas 3, ya, yaitu pernyataan umum, yang kedua adalah pernyataan pendukung atau kalimat pendukung, yang ketiga adalah isi, kesimpulan. Nah, yang Pak Beni beri warna ungu, paragraf pertama, ini adalah pernyataan yang bersifat umum.
Sedangkan untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga yang berwarna hijau ini adalah pernyataan isi, ya, atau kalimat penjelas. Jadi paragraf 1 ini sifatnya umum, kemudian dijelaskan yang berwarna hijau ini. Nah, ini paragraf hijau ini adalah kalimat-kalimat penjelas. Kemudian kalimat paragraf keempat yang terakhir, fakta membuktikan ini adalah kesimpulan dari teks energi alternatif ini. Intinya apa? Permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Maka dari itu harus dicari cara untuk mengatasinya seperti dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Begitu ya. Kemudian untuk bahan evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan soal ayo berlatih bahasa Indonesia. Dikerjakan di buku tugas seperti biasa. Kemudian kompor tenaga surya. Nah, kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Nah, tenaga surya itu sama dengan sumber energi alternatif. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar tentang kompor tenaga surya? Nah, kompor tenaga surya itu adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Kompor tenaga surya itu merupakan pengembangan sumber energi alternatif. Nah, kompor tenaga surya dapat dengan mudah dibuat. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat kompor tenaga surya. Nah, bahan dan alat yaitu 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Yang kedua, koran atau sobekan kertas. Ketiga, kertas konstruksi berwarna hitam. Yang keempat, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam, atau kalian bisa menggunakan aluminium foil, bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Plester atau perangkat karet, kemudian 8 buah tangkai penyangga, yang terakhir lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Nah, langkah-langkah kerja. Pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar dapat merekat dengan kuat pada karton. Yang keempat, setelah itu kalian bisa memasang setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. 6. Taruhlah panci makanan dalam kotak, tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Nah, itu tadi adalah cara-cara bagaimana membuat kompor tenaga surya. Sebagai bahan evaluasi IPA, anak-anak bisa mengerjakan kelima soal ini.
Pembelajaran 4 Bahasa Indonesia PPKN. Kalimat efektif dan kosakata baku. Menulis sebuah paragraf yang baik itu hendaklah menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki pada setiap kalimat. Perlu kalian ketahui bahwa unsur sebuah kalimat itu minimal harus mempunyai subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat pada kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sedangkan kosakata adalah pembendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Nah, kosakata itu terdiri atas kosakata baku dan kosakata tidak baku. Berikut anak-anak bisa melihat contoh kosakata berikut. Perhatikan kolom di sebelah kiri, kosakata tidak baku, ya, dan sebelah kanan adalah kosakata baku. Untuk kosakata tidak baku bertuliskan izin pakai J. Nah, kosakata yang baku itu adalah menggunakan huruf Z, izin. Pengrajin yang benar adalah perajin. Negatif yang tepat adalah negatif. Nasihat untuk penulisan yang tepat adalah nasihat. Nah, ini adalah beberapa contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Nah, untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kalimat efektif dan kosakata baku, mari kita membaca bacaan Aku Cinta Produksi Indonesia. Nah, lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang terbuat dari di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Nah, akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi perajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, setelah anak-anak membaca teks tentang Aku Cinta Produk Indonesia, nah, anak-anak sudah belajar
tentang kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, sebagai bahan evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan ayo berlatih bahasa Indonesia. Kemudian, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Kewajiban setiap warga negara adalah mencintai tanah airnya. Tanah air dapat diartikan sebagai rasa cinta yang sesungguhnya mengandung unsur kasih sayang terhadap tanah air, di mana rasa cinta itu menimbulkan keinginan untuk menjaga, melindungi, dan membela dari semua bentuk ancaman. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menumbuhkan sikap cinta tanah air terhadap negara kita. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki banyak keragaman di dalamnya. Sikap cinta tanah air yang dapat kita lakukan terhadap tanah air kita adalah bangga dengan keragaman sosial dan budaya yang kita miliki, yaitu dari Sabang sampai Merauke, seperti keragaman kebudayaan, suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan banyak lagi kekayaan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia Indonesia. Keragaman sosial dan budaya yang dimiliki Indonesia pada dasarnya berpotensi sebagai sumber daya yang dapat membawa Indonesia dikenal dunia dengan keunikan dan corak warna-warni kebudayaan. Nah, selain bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia, sikap lain yang dapat ditunjukkan adalah menjaga nama baik tanah air Indonesia, yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melestarikan kebudayaan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan kerukunan antar umat beragama, serta hidup rukun dan gotong royong. Nah, dengan sikap cinta tanah air yang kita miliki ini, maka Indonesia akan tetap kokoh dan kuat. Nah, sebagai bahan evaluasi, anak-anak mengerjakan ayo berlatih mata pelajaran PPKN 5 soal ini di buku tugas. Jangan lupa ditulis eh, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 dan tanggal penugasannya ya untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau yang merasa kurang jelas, anak-anak bisa japri Pak Beni via WA. Sekian, terima kasih yang Pak Beni sampaikan. Anak-anak sekarang kita sudah atau baru saja mempelajari eh, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat, subtema 3, tema 4, globalisasi. Demikian yang Pak Beni sampaikan. Sebelum dan sesudahnya, Pak Beni ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.